2748275 Liu Ruyan juga mengetahuinya. Jadi dia menatap Chen Ping dengan penuh semangat, berharap Chen Ping akan segera bangun. Tubuh Chen Ping perlahan melayang ke udara, dan kemudian napas tak berujung keluar dari tubuhnya. Aura ini berubah menjadi 3 sinar cahaya, terus-menerus berputar di sekitar Chen Ping. 1 emas, 1 hitam, 1 biru, ketiga aura itu seperti ular raksasa yang berkeliaran, terkadang menyatu dan terkadang tersebar. Di langit, sekelompok awan gelap perlahan melayang, dan kelompok awan gelap ini menjadi semakin rendah. Sepertinya ada yang tidak beres, tetua ketiga dan Liu Ruyan bergegas keluar untuk memeriksa. Ketika mereka melihat awan gelap di atas kepala mereka, mereka semua sedikit terkejut sekarang. Ini seharusnya Lei Jiyun, Tuan Chen mungkin akan menerobos. Penatua ketiga tiba-tiba berteriak. Ketika mereka mendengar bahwa Chen Ping hendak membuat terobosan, semua orang terkesima. Tahukah Anda, Chen Ping hanyalah biksu yang baru dipromosikan di alam pemasangan tubuh, bahkan jika dia menerobos, itu hanya di tingkat alam pemasangan tubuh peringkat kedua. Terobosan di ranah kecil bahkan bisa menarik Lei Jiyun, bukankah ini terlalu keterlaluan? Anda harus tahu bahwa banyak kultivator es mungkin tidak dapat menarik Lei Jiyun bahkan jika mereka menerobos alam besar. Meskipun malapetaka guntur memiliki bahaya tertentu, jika Anda dapat menarik awan malapetaka guntur saat Anda menerobos, jika tubuh Anda menderita malapetaka guntur. Setelah terobosan, kekuatannya pasti tak tertandingi di alam yang sama. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, dan kemudian petir mulai mengembun di awan guntur. Cepat kembali, cepat kembali. Melihat ini, tetua ketiga buru-buru berteriak, membuat semua orang menjauh dari rumah tempat Chen Ping berada. Tepat saat kerumunan menjauh, petir menyambar seketika. Rumah itu hancur berkeping-keping, dan tubuh Chen Ping terlihat di udara. 3 nafas dengan warna berbeda melilit tubuh Chen Ping, dan dia dibombardir oleh bencana guntur berulang kali. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi di bawah tatapan kaget semua orang, awan guntur menghilang. Dan Chen Ping juga perlahan membuka matanya. Saat Chen Ping membuka matanya, ketiga aura itu langsung memadat dan memasuki tubuh Chen Ping. Pada saat ini, dari tubuh Chen Ping, aura yang sangat mendominasi dan menakutkan menyebar ke sekitarnya. Pemaksaan tanpa akhir membuat semua orang di Sekte Kuali Giok memandang Chen Ping seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Bahkan tetua ketiga tidak bisa membantu tetapi sujud ke tanah saat ini. Chen Ping, kamu akhirnya bangun. Melihat Chen Ping terbangun, Liu Ruyan sangat bersemangat, melompat dan bergegas menuju Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat Liu Ruyan, dia dengan cepat menahan napas, dan menangkap Liu Ruyan. Dan Liu Ruyan memeluk leher Chen Ping dengan erat, air mata berlinang. Pada akhirnya, dia bahkan mencium Chen Ping. Kali ini, Chen Ping sedikit bingung, dia tidak berharap Liu Ruyan berani melakukan hal yang begitu berani di depan begitu banyak murid Sekte Kuali Giok. Batuk-batuk-batuk, semua orang berbalik dan tutup matamu. Tetua ketiga terbatuk 2 kali karena malu, dan buru-buru memerintahkan semua murid dari Sekte Kuali Giok untuk berbalik dan menutup mata mereka sehingga mereka bisa tidak menonton. Chen Ping jatuh dari udara dengan Liu Ruyan di lengannya, dan buru-buru mendorong Liu Ruyan pergi. Namun, Liu Ruyan tidak marah, tetapi berkata dengan gembira, Chen Ping, kamu telah koma selama beberapa hari, apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku? Aku telah koma selama beberapa hari. Pertempuran sengit, saya sangat lemah sehingga saya koma selama beberapa hari. Chen Ping tenggelam ke dalam dantiannya, merasakan kekuatannya sendiri, dan terkejut saat mengetahui bahwa dia benar-benar berhasil menembus. Aku benar-benar menerobos. Chen Ping terkejut. Dia sendiri tahu bahwa baginya, setiap terobosan di dunia kecil membutuhkan sumber daya yang besar. Dengan peningkatan wilayahnya, Chen Ping akan membutuhkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Chen Ping tidak mengerti, bagaimana dia bisa menerobos saat dia koma. Dari mana datangnya begitu banyak sumber daya? Tuan Chen, saat Anda dalam keadaan koma, Raja memberi Anda semua pil bermutu tinggi dari Sekte Kuali Giok kami. Petik 2. Pada akhirnya, bahkan 3 pil berharga dari Paviliun Pengobatan Tibet diberikan kepada Anda. Saya baru bangun.
Tetua ketiga buru-buru berkata kepada Chen Ping. 3 pil. Chen Ping mencoba yang terbaik untuk mengingat bahwa meskipun dia koma, dia masih merasakan perubahan di tubuhnya. 3 kekuatan di tubuhku semuanya berkembang pesat, mungkinkah itu terkait dengan ketiga pil itu? Tetua ketiga, apa 3 pil di paviliun pengobatan Tibet? Chen Ping bertanya. Aku juga tidak tahu. Ketiga ramuan ini sudah ada sejak lama. Hanya saja Sekte Jade Cauldron kami telah mempelajarinya berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi kami belum dapat meneliti sifat dari ketiga ramuan ini. Sekarang di seluruh Sekte Jade Cauldron kami tidak dapat menghasilkan pil yang layak. Petik 2. Saya tidak tahu bagaimana berpartisipasi dalam asosiasi apoteker setelah beberapa saat. Tetua ketiga berkata tanpa daya. Asosiasi apoteker. Chen Ping terkejut, apa yang terjadi? Penatua ketiga, ada baiknya Chen Ping bisa bangun, jangan katakan apa-apa lagi. Liu Ruyan buru-buru menghentikan penatua ketiga, tidak membiarkannya berbicara terlalu banyak. Ketika tetua ketiga mendengar ini, dia menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Nona Liu, terima kasih telah mengambil semua sumber daya dari Sekte Kuali Giok untuk menyelamatkan saya. Jika ada yang harus Anda lakukan, beritahu saya. Saya juga anggota Sekte Kuali Giok sekarang. Menyembunyikannya dari saya. Chen Ping memandang Liu Ruyan dan berkata, aku hanya tidak ingin kamu khawatir. Adapun pertemuan apoteker, tidak apa-apa untuk tidak hadir. Petik 2. Liu Ruyan berkata dengan sedikit senyum. Ketika tetua ketiga mendengar ini, dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Chen Ping juga melihat ekspresi tetua ketiga salah, tidak tapi di depan Liu Ruyan, tetua ketiga pasti tidak berani mengatakannya. Aku sudah koma begitu lama, aku ingin keluar dan menghirup udara segar. Kata Chen Ping. Tuan Chen, saya akan menemani Anda. Penatua ketiga berkata dengan tergesa-gesa. Tetua ketiga, jangan bicara omong kosong dengan Chen Ping, apakah kamu mengerti? Desak Liu Ruyan. Penatua ketiga mengangguk, lalu berjalan keluar bersama Chen Ping. Begitu dia keluar dari pintu, Chen Ping bertanya, tetua ketiga, apa yang terjadi dengan apoteker yang kamu sebutkan tadi? Tetua ketiga dengan hati-hati melihat Liu Ruyan, dan menemukan bahwa Liu Ruyan tidak keluar, jadi dia berbisik, tanpa sepengetahuan Tuan Chen, di Kabupaten Jialing, lebih dari 2000 km jauhnya dari Jade Cauldron kami, pertemuan apoteker diadakan setiap tahun. Anda juga tahu bahwa di benua kami, apoteker adalah profesi yang sangat dihormati dengan sangat status tinggi Gao, meskipun hanya ada Sekte Kuali Giok saya di sekitar sini, yang terutama berfokus pada pemurnian obat, tidak kurang dari puluhan sekte yang memurnikan obat di seluruh benua barat daya. Berkumpul di Kabupaten Jialing, dan kemudian bersaing dengan keterampilan alkimia satu sama lain, dan mereka semua akan memamerkan ramuan berkualitas tinggi mereka sendiri. Dan setiap tahun dalam kompetisi, jika Anda bisa memenangkan tempat pertama, Presiden Asosiasi Alkimia juga akan memberi Anda banyak sumber daya. Petik 2. Sekarang pil tingkat tinggi Sekte Kuali Giok kita habis. Tidak banyak sumber daya yang tersisa, dan saya khawatir saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertemuan alkimia ini. Penatua ketiga menghela nafas pelan. Setelah mendengar ini, Chen Ping berkata, jangan khawatir, Penatua ketiga. Saya dapat berpartisipasi dalam pertemuan pemurnian ini. Saya tidak akan pernah mempermalukan Sekte Kuali Giok. Chen Ping menghibur Penatua ketiga. Itu dimakan oleh Chen Ping, dan Chen Ping harus mengurusnya. Melihat apa yang dikatakan Chen Ping, tetua ketiga langsung tertawa. Dia tahu kemampuan Chen Ping untuk memurnikan obat, terutama kuali senong pada Chen Ping, yang merupakan senjata ajaib untuk memurnikan obat. Saat Chen Ping sedang mengobrol dengan tetua ketiga, tiba-tiba seorang murid dari Sekte Kuali Giok bergegas mendekat. Berhenti, apa yang kamu lakukan dengan tergesa-gesa? Tetua ketiga menghentikan muridnya dan bertanya. Tetua ketiga, seseorang di luar memohon untuk melihat Tuan, aku akan melaporkannya. Kata murid itu, siapa itu? Membuatmu sangat cemas. Penatua ketiga bertanya dengan tidak senang. Dia mengatakan bahwa dia adalah Kaisar Iblis dari kota Kekaisaran Iblis, yang datang untuk menemukan Tuan Chen. Kata murid itu, Ihe Demon Emperor.
Chen Ping terkejut sesaat. Dia tidak mengerti, untuk apa Kaisar Iblis Yihe datang ke Jade Cauldron untuk menemukannya. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Demon Imperial City? Di mana orangnya? Chen Ping bertanya dengan tergesa-gesa. Itu tepat di pintu, dan aku tidak mengenalnya, jadi aku buru-buru melapor ke Tuan. Karena murid ini tidak mengenal Yihe Yao Huang, jadi dia datang ke sini dengan tergesa-gesa. Lagi pula, reputasi Kaisar Iblis Yihe juga seperti guntur di area ini. Jika benar Kaisar Iblis Yihe datang ke Sekte Kuali Giok, maka mereka tidak berani lalai. Begitu Chen Ping mendengar bahwa seseorang ada di depan pintu, dia bergegas menuju pintu, dan tetua ketiga mengikuti dari dekat setelah melihat ini. Ketika Chen Ping berlari ke pintu, dia melihat Yihe Yao Huang berjalan mondar-mandir di pintu Sekte Kuali Giok dari kejauhan, seolah-olah dia sedang terburu-buru. Dan berdiri di samping Yihe Yao Huang adalah Lang Feng. Perlu diketahui bahwa Lang Feng adalah orang yang memimpin gerombolan serigala iblis di luar kota Kekaisaran Iblis. Dia biasanya tidak memanggilnya, dan jarang memasuki kota Kekaisaran Iblis. Sekarang berdiri di sebelah Yihe Yao Huang ternyata adalah Lang Feng, yang memberi Chen Ping firasat buruk. Ketika Yihe Yao Huang melihat penampilan Chen Ping, dia langsung sangat gembira, dan langsung berlari ke arah Chen Ping. Tapi saat dia hendak memasuki pintu, dia dihentikan oleh murid penjaga di pintu. Biarkan dia masuk. Melihat ini, Chen Ping buru-buru berteriak. Melihat bahwa Chen Ping yang berbicara, para murid yang menjaga gerbang semua mundur ke samping meskipun Chen Ping tidak memiliki posisi di Sekte Kuali Giok. Semua murid dari Sekte Kuali Giok menghormati Chen Ping. Sayangku, lakukan apa yang kamu katakan. Mereka tahu bahwa tanpa Chen Ping, mereka pasti sudah lama mati, dan Sekte Kuali Giok sudah lama dihancurkan. Tuan Chen. Setelah Yihe Yao Huang melihat Chen Ping, ada air mata di matanya. Yihe, ada yang salah? Chen Ping bertanya. Yihe Yao Huang melihat sekeliling, ragu untuk berbicara. Tidak apa-apa, bicarakan saja, tetua ketiga bukan orang luar, kata Chen Ping. Kaisar Iblis Yihe mengangguk, lalu memberitahu Huben dan Li Xing bahwa dia telah berkolusi dengan Li Xing, meracuninya dan Yixia, dan menduduki kota Kaisar Iblis. Ketika Chen Ping mendengar ini, aura pembunuh segera memenuhi tubuhnya. Apalagi saat mendengar Yixia masih di tangan Huben, Chen Ping sangat khawatir. Dua orang terkutuk. Chen Ping mengertakkan gigi, matanya penuh kedinginan, dan kemudian berkata kepada Yihe Yao Huang, biar kutunjukkan dulu, racun apa yang ada di dalamnya, sangat kuat. He Yao Huang mengangguk, dan kemudian mengikuti Chen Ping ke Sekte Kuali Giok. Yao Huang, kamu telah tiba di tempat itu, jadi aku akan kembali, dan ngomong-ngomong aku akan menanyakan tentang sang putri. Lang Feng berkata kepada Yihe Yao Huang. Oke, lebih memperhatikan keamanan, desak Yihe Yao Huang. Lang Feng mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Chen Ping, dia berbalik dan pergi. Dan Chen Ping membawa Yihe Yao Huang ke kediamannya. Pada saat ini, Ruyan Liu juga keluar dari aula, melihat Chen Ping bersama orang asing. Ruyan Liu terkejut. Yihe Yao Huang memandang Liu Ruyan, dan dia juga sangat aneh. Nona Liu, ini Yihe Demon Emperor dari Demon Imperial City. Ini Liu Ruyan, Patriark Sekte Jade Cauldron saat ini. Chen Ping memperkenalkan satu sama lain. Yihe Yao Huang, selamat datang di Sekte Kuali Giok kita. Melihat ini, Liu Ruyan bergegas maju untuk menyambutnya. Kaisar Iblis Yihe juga menyapa Liu Ruyan.